Luo Zeng secara alami memahami kecemasan di hati Sukuan. Tapi wanita bersayap itu terlalu kuat, dan 8 pengrajin melakukan yang terbaik untuk mendukungnya bersama. Dengan kekuatan mereka, sulit untuk mendekat. Terlebih lagi, bahkan jika formasi Jiuyuan Sutian dengan 9 orang bergabung, mereka pasti bisa mengalahkan wanita itu. Pemilik spanduk Sukuan memohon lagi. Sekarang di masa lalu, kamu mungkin dimakamkan bersama mereka, apakah kamu tidak takut mati? Luo Zeng bertanya. Wajah Sukuan penuh tekad, jangan takut, jika aku melihat mereka mati di hadapanku, maka hidupku akan lebih menyakitkan daripada kematianku. Alis Luo Zeng sedikit terangkat. Jika dia berpindah tempat, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Baiklah, aku akan membantumu. Luo Zeng masih memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, dan dia masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi jika dia mencapai titik itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dengan Sukuan, itulah mengapa dia memintanya dengan sangat hati-hati. Sekarang setelah Sukuan mengambil keputusan, dia meraih bahu Sukuan. Sukuan masih tidak bereaksi, dia merasakan kekuatan besar datang dari tangan Luo Zeng, dan seluruh tubuhnya terbang ke depan seperti awan dan kabut yang berterbangan. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju lereng bukit yang berlawanan. Wanita bersayap dua itu masih berhadapan dengan para pengrajin, keduanya melihat sinar cahaya pada saat yang sama, dan mata mereka sedikit terfokus. Lihat, siapa di sini? Ini Sukuan, Kuan Er. Dia ingin bergegas ke formasi hukuman 9 takdir. Paman kedua dan ketiga Sukuan semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Jika Sukuan dapat bergabung dengan formasi hukuman 9 nasib, kekuatan formasi ini dapat meningkat banyak dalam sekejap, dan mereka memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Tetapi ketika Su Yusen melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba meraung mundur. Jangan ke sini, kembali. Kekuatan api dewa ini, jika terinfeksi, mereka semua akan mati, apalagi Sukuan. Bansi sarang dewa ini telah melihat kelemahan dalam formasi hukuman 9 nasib, jadi dia akan membiarkan putranya masuk. Wanita bersayap dua itu melihat Luo Zeng dan Sukuan, dan senyum muncul di sudut mulutnya, senang menjadi muda, aku tidak tahu apa itu ketakutan. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Hus-wus, sayap emas terbungkus api yang mengamuk, terbang menuju Luo Zeng dan Sukuan. Kembali, mata Su Yusen merah, dan raungannya semakin menggemparkan dunia. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat anaknya berubah menjadi abu. Jantung yang lain juga berdebar kencang, terutama kedua pengrajin di Tiangong. Tentu saja mereka berharap Sukuan akan mengambil kesempatan terakhir dan menyelinap ke dalam formasi besar Jiuyuan Sutian. 3 kelompok api dewa datang ke Luo Zeng dalam sekejap mata. Sebelum api membakar bagian atas tubuhnya, rambut Sukuan sudah hangus, dan pakaian di tubuhnya sudah hangus. Melihat Sukuan yang telah berubah menjadi bola api, Su Yusen menutup matanya kesakitan, dan pengrajin lainnya juga menghela nafas. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba berbalik, menyeduh kekuatan besar, dan melemparkan Sukuan ke depan. Ho ho ho, Sukuan seperti bola api yang terbakar, terbang langsung ke formasi pemurnian artefak Jiuyuan. Nyala api di tubuhnya bukanlah api dewa, tetapi api biasa yang membakar dirinya sendiri di bawah nyala api dewa. Di bawah lemparan Luo Zeng, api di tubuhnya telah padam oleh angin, dan Sukuan, yang hangus seluruh, jatuh ke alat pemurnian Jiuyuan dalam formasi besar. Sukuan, yang sedang duduk di tanah, masih agak bingung, tetapi ketika dia menyadarinya, dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi besar. Terkejut, dia tiba-tiba berdiri, menoleh ke belakang, dan melihat bola api emas besar melayang di udara. Pemilik spanduk, Sukuan mengepalkan kedua tangannya, terlihat sangat bersemangat. Su Yusen juga tersentuh, anak itu akan mengorbankan dirinya untuk mengirim Sukuan masuk. Ho ho, api keemasan yang berjatuhan menyelimuti Luo Zeng. Massa api itu terus bergulir di tanah, bergerak maju, bergulir, bergerak maju. Jalan hitam hangus ditinggalkan di sepanjang jalan. Sukuan menatap kosong ke api emas, dan berkata dengan bingung, pemilik spanduk benar-benar ulet. Dalam nyala api emas ini, tidak ada yang bisa bertahan untuk sementara waktu, Luo Zeng dapat bergerak maju melawan nyala api, dan kejutan di hati Sukuan membanjiri semua emosi untuk sementara waktu. Bahkan penyihir bersayap tergerak saat melihat pemandangan ini. Di bawah lapisan ke-8 dari alam pantai lain, tidak mungkin untuk menahan api dewa. Bocah dari ras manusia ini diselimuti oleh api dewa, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Ini sangat tidak normal. Dia bahkan tidak menembak Luo Zeng lagi,
hanya ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Shen Huo untuk membakar anak itu sampai mati. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakar, dia harus mengembalikan abu orang ini. Bahkan tubuh ilahi bulu surgawi, pada tahap pertama memasuki alam Beyond Shore, tidak dapat menahan pembakaran langsung dari api ilahi. Hal aneh semacam ini harus dilaporkan kepada Tuan Feng Nu. Akibatnya, Luo Zeng berjalan perlahan di bawah pengawasan semua orang, tetapi semakin dekat dia ke formasi Jiu Yuan Zutian, semakin dia terhuyung-huyung, dan sepertinya kekuatan fisiknya habis. Apakah semakin lambat? Sudut mulut gadis iblis bersayap sedikit melengkung, dan dia memang jenius di antara umat manusia jika dia bisa bertahan lebih dari selusin napas dalam api ilahi, dan dia tidak akan dianiaya jika dia mati di bawah dewa api. Dia memikirkan ini di dalam hatinya, tetapi di adegan berikutnya bola matanya hampir jatuh karena shock. Ketika Luo Zeng masih beberapa meter dari formasi Jiu Yuan Zutian, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan bergegas ke formasi dengan berlari cepat. Sebelum memasuki formasi besar, dia bahkan berbalik, dan api ilahi di sekujur tubuhnya berubah menjadi pusaran, dan semuanya masuk ke tubuhnya, dan Luo Zeng, yang diselimuti cahaya keemasan, bahkan menunjukkan senyuman padanya. Melihat senyuman itu, iblis wanita bersayap menjadi marah, dia tahu dia sedang menggoda. Gagak emas adalah ras yang sangat dibanggakan, dia bisa menerima kegagalan, tapi bagaimana dia bisa menerima dipermainkan oleh pria kecil yang baru saja memasuki sisi lain. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Nak kau bercanda, katanya tajam melalui gigi terkatup. Luo Zeng mengangkat bahu, jika tidak, bagaimana saya bisa melarikan diri? Kamu perasaan dibodohi membuatnya marah, kamu mencari kematian. Berpikir bahwa formasi besar ini dapat menyelamatkan hidupmu, aku akan melihat apakah kamu bisa tertawa sebentar. Setelah dia selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya bangkit kembali, dan nafas yang panas keluar. Su Yusen dan sekelompok penyuling juga memandang Luo Zeng dengan mata terbelalak, seolah-olah yang mereka lihat bukanlah manusia, tetapi monster besar, dengan kengerian di wajah mereka. Para penyuling pada dasarnya adalah raja yang bermain api, dan itu sama, hanya formasi hukuman 9 takdir yang dapat menahan api ajaib dari gadis iblis bersayap 2. Jika itu adalah pria kuat dengan level yang sama dengan gadis iblis bersayap 2, akan jauh lebih mudah untuk menghancurkan formasi hukuman 9 nasib. Bersih dulu. Api dewa dari suku Jinwu terkenal, dan itu juga merupakan api pemurnian yang sangat baik, apakah itu Su Yusen atau penyulingan Tiangong, mereka sangat jelas tentang kekuatan api dewa. Luo Zeng berlari melawan api sepanjang jalan, dan akhirnya mengambil api ke dalam tubuh dalam satu napas terbuat dari apa tubuh anak ini. Pemilik spanduk, kamu baik-baik saja. Sukuan sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, tentu saja tidak apa-apa. Tapi tubuhmu Sukuan memandangi tubuh Luo Zeng. Pemurni ini juga sekelompok orang dengan penglihatan yang bagus, dan mereka juga memperhatikan keanehan tubuh fisik Luo Zeng. Misalnya, ketika mencelupkan ke dalam seni vulkan untuk memurnikan senjata, itu adalah membiarkan senjata menyerap semua api eksternal. Penampilan tubuh Luo Zeng barusan sangat mirip dengan mencelupkan ke dalam seni vulkan. Namun, ada juga beberapa metode unik penempaan tubuh di dunia induk, seperti perpaduan daging dan logam. Mereka menebak apakah Luo Zeng juga mempraktikkan metode seperti itu. Tidak apa-apa, lampu emas ini akan memudar, kata Luo Zeng, melihat ke arah penyihir bersayap 2 melalui formasi. Karena kamu sudah masuk, kamu harus memikirkan cara melawan penyihir itu. Penyihir bersayap 2 terus mengumpulkan kekuatan, dan seluruh tubuhnya menyilaukan seperti matahari, dengan cahaya keemasan. Merasakan kekuatannya, Su Yusen berkata dengan cepat, Kuan Er, kamu di sini untuk memimpin formasi terakhir. Mengatakan bahwa susunan di tangannya sedikit berubah, dan lingkaran cahaya hijau telah menyelimuti Luo Zeng dan Sukuan juga mengeluarkan pedang panjangnya saat ini. Melihat pedang panjang di tangan Sukuan, para penyuling lainnya menatap sedikit, semuanya menatap Su Yusen. Pedang panjang Sukuan terlalu biasa, bahkan bukan Xuan Zun Daobao kelas 3. Lagi pula, dia juga anak dari kepala keluarga Su, kenapa dia begitu lusuh? Su Yusen juga merasa sedikit tidak nyaman. Secara alami, keluarga Su tidak bisa begitu buruk, tetapi untuk memberi pelajaran kepada putra ini, dia menyita semua yang ada di Sukuan, bahkan tidak menyimpan sepotong senjing. Kuan Er, ambillah. Dengan lemparan kedua tangan Su Yusen, pedang panjang hitam terbang ke arahnya. Pedang panjang itu adalah harta Xuan Zun Dao kelas 1. Pedang ini ekspresi Sukuan sedikit berubah saat dia melihat pedang itu. Nama pedang ini adalah Mun Chasing.
Meskipun Xuanzun Daobao kelas 1 bukan apa-apa bagi keluarga Su, Mun Casing adalah pedang warisan keluarga Su. Memiliki pedang ini berarti meneruskan warisan keluarga Su. Mencabut pedang Su Yusen saat ini tidak berarti bahwa Su Quan benar-benar mewarisi posisi patriark, tetapi itu adalah pengakuan terselubung dari Su Quan. Bagaimanapun, konflik antara ayah dan anak muncul karena kota naga, dan Su Quan datang jauh-jauh mengejar Su Yuxue, yang berperan pada saat paling kritis. Berdengung. Dengan terbitnya sinar hijau ketujuh, kekuatan mengejar bulan juga dimasukkan ke dalam formasi besar surga penghukum 9 nasib. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Seluruh formasi segera menjadi lengkap saat ini. Bersih dulu. Cahaya hijau pucat menjadi sangat padat dan kuat. Bansi bersayap dua mengeluarkan sayapnya yang lebar tiba-tiba menyebar, dan udara di sekitarnya terus bergetar. Aku melihatnya merentangkan lengan rampingnya, membelai dengan lembut di udara. Sebuah bola emas kecil muncul entah dari mana, dan di bawah belayannya yang terus-menerus dengan kedua tangannya, bola emas ini seperti matahari terbit, cahayanya terus meningkat dan menguat. Cahaya keemasan yang menyilaukan hampir membuat Anda sulit membuka mata. Merasakan kekuatan di bola emas, wajah Luo Zeng juga sedikit kental, kekuatan pukulan Bansi bersayap ganda mungkin memiliki kekuatan ribuan dewa. Secara alami, Su Yusen juga merasakannya, setelah coraknya berubah. Dia terus menyesuaikan susunan dengan satu tangan, dan berkata kepada 8 orang lainnya pada saat yang sama korbankan token Anda dari sisi lain. Hal terpenting untuk formasi 9 takdir Zutian adalah menyerap kekuatan senjata ajaib, tetapi Su Yusen juga meminta semua orang untuk mengorbankan token dari sisi lain demi keselamatan, sehingga kekuatan formasi dapat dimaksimalkan. Qi Ling Huo. Batu Matahari. Petik 2. Setelah penyuling melewati pantai seberang, mereka biasanya mencari token dari pantai seberang yang cocok untuk dimurnikan. Master pemurnian ini tidak lemah dalam kultivasi, setelah token dari sisi lain ini dikorbankan, aliran kekuatan yang stabil dari sisi lain dikirim ke formasi, dan kekuatan seluruh formasi juga dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun satu-satunya kekurangan, saya khawatir itu hanya Su Quan, tokennya dari sisi lain sangat umum, dan kontribusinya sangat terbatas. Luo Zeng berdiri dalam formasi dan tidak bergerak. Meskipun mata sihirnya memang bisa menyumbangkan banyak kekuatan, formasi besar harus diserap oleh orang-orang di mata formasi, dan dia tidak ada di antara mereka, jadi mungkin tidak bisa menyerapnya. Dan dia tidak ingin mengorbankan mata ajaibnya di depan orang-orang ini. Tepat ketika mereka bersiap-siap, iblis wanita bersayap melemparkan matahari kecil ke atas. Energi di matahari kecil ini sangat kental, seperti entitas. Su Yusen memutar larik, dan lampu hijau berubah menjadi 9 kotak. 9 kotak ini terhubung satu sama lain dan berubah menjadi cangkang kura-kura terbalik di kepala semua orang. Perubahan. Jiuding Xuanjia. Saat cangkang kura-kura muncul, bola emas terbang dan mendarat di cangkang kura-kura. Boom! Boom! Bola emas itu bahkan memantul di permukaan cangkang kura-kura beberapa saat sebelum tiba-tiba hancur. Api ilahi, yang dapat membakar hampir segalanya, mekar dari bola emas dan berubah menjadi bunga yang tidak dapat dilihat oleh mata terbuka secara langsung. Melalui lapisan cangkang kura-kura hijau muda, semua orang bisa dengan jelas melihat api keemasan yang bergolak di atas, beredar. Klik, retakan tipis muncul di permukaan cangkang kura-kura. Pertama kali Su Yusen melihat retakan itu, tanpa ragu-ragu, dia dengan lembut memutar susunan itu, dan saat lampu hijau masuk, retakan itu langsung diperbaiki. Tapi setelah perbaikan selesai, retakan kedua segera muncul, dan Su Yusen hanya bisa memperbaikinya lagi. Setelah 7 atau 8 perbaikan seperti ini, api ajaib yang dilepaskan oleh bola emas akhirnya padam, dan mereka mampu memblokir serangan wanita bersayap ganda itu. Melihat pemandangan ini, iblis wanita bersayap sedikit mengernyit. Matahari keemasan matahari yang terik ini juga merupakan salah satu kekuatan gaibnya yang paling kuat, tetapi masih diblokir oleh para pengrajin tingkat rendah ini, yang benar-benar melebihi harapannya. Benar-benar tidak terduga bahwa basis kultivasi Anda dapat memblokirnya sekali. Tetapi bagaimana dengan 2 kali? Bagaimana dengan 3 kali? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan ke udara, dan bola emas bundar lainnya muncul di udara. Lagi pula, kekuatan penyuling ini terbatas. Terus-menerus memobilisasi formasi besar akan menghabiskan kekuatan pihak lain sebagai token pihak lain, dan juga akan menghabiskan aura mereka yang sebenarnya. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa bergerak senjata, dan akhirnya seluruh formasi besar akan habis, formasi masih akan runtuh. Namun menghadapi serangan wanita bersayap dua itu, mereka tidak punya pilihan kedua selain memilih untuk melawan.
Ketika iblis bersayap melempar bola emas kedua, semakin banyak retakan muncul di kulit kura-kura, seperti yang dia katakan, setelah beberapa kali, formasi mungkin benar-benar runtuh. Melihat situasi ini, alis Luo Zeng juga sedikit berkerut. Jika ini terus berlanjut, saya hanya akan duduk dan menunggu. Su Yusen telah mencoba yang terbaik untuk mempertahankan bola emas kedua. Sulit untuk memegang yang ketiga, di sisi lain, gadis iblis tidak memiliki ekspresi lelah di wajahnya, tidak sulit baginya untuk melepaskan bola emas. Luo Zeng merasa dia harus melakukan sesuatu. Sukuan, apakah sulit untuk mengontrol matanya? Luo Zeng bertanya. Sukuan mencoba yang terbaik untuk memeras tokennya dari sisi lain, menyumbangkan sedikit kekuatan dari sisi lain ke formasi. Mendengar kata-kata Luo Zeng, dia berkata dengan terengah-engah tidak sulit, tetapi bahkan jika pemilik spanduk datang sendiri, saya khawatir itu tidak akan membantu. Kekuatan formasi besar ini tidak terlalu bergantung pada token pantai lain, dan bahkan jika token pantai lain Luo Zeng kuat, itu tidak cukup untuk mengubah situasi ini. Biarkan aku mencoba, kata Luo Zeng. Mata Sukuan berkedip, meskipun dia merasa bahwa pengganti Luo Zeng lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi pemilik spanduk itu bukanlah orang biasa. Meskipun dia telah mengikuti pemilik spanduk untuk beberapa waktu, dia tidak pernah merasa bahwa dia telah sepenuhnya melihatnya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat kekuatan Luo Zeng yang sebenarnya. Karena Luo Zeng ingin mencoba, Sukuan sangat senang. Dia berkata, "Ayah, saya tidak tahan lagi." Setelah memeras token di pantai seberang secara berlebihan, tokennya di pantai seberang menjadi sangat redup, dan dia sangat perlu mengisi ulang kristal dewa. Su Yusen berkata, "Aku akan memberimu Senjing. Sekarang adalah waktunya untuk mati-matian, tidak ada yang peduli dengan kristal ajaib itu. Biarkan pemilik spanduk datang, dia lebih baik dariku," kata Sukuan. Su Yusen menatap Luo Zeng dengan curiga. Dia pernah memiliki telapak tangan melawan Luo Zeng. Kekuatan anak ini memang jauh lebih unggul dari Sukuan, tetapi bahkan jika tokennya dari sisi lain kuat, itu hanya setetes ember untuk seluruh formasi. Apa gunanya? Namun, Su Yusen tidak menghentikannya, dalam situasi saat ini, tidak masuk akal untuk mengubah orang lain, dia hanya berkata ajari dia metode menyatu dengan mata formasi. Segera setelah itu, Sukuan memberitahu Luo Zeng tentang pikiran dan poin-poin kunci dari integrasi ke dalam mata formasi. Selama Anda tidak ditolak oleh formasi, tidak sulit untuk berintegrasi ke dalam formasi, dan Sukuan menjelaskan esensinya dengan beberapa kata. Kemudian Sukuan mundur dari lampu hijau dan menggantikan Luo Zeng. Sukuan, yang menarik diri, segera bergegas ke Su Yuxue, dan memeluknya. Meskipun darah Su Yuxue sangat berlebihan hingga koma, hidupnya ulet dan gigih. Setelah meninggalkan jimat berdarah, wajahnya berubah sedikit kemerahan. 1. Ini sangat meyakinkan Sukuan. Berdengung. Di bawah iluminasi lampu hijau ini, Luo Zeng samar-samar merasa bahwa tidak ada hubungan yang kuat dengan seluruh formasi. Tuan Panji, pedang. Sukuan ingin meminjamkan Luo Zeng Winchester di tangannya, dia ingat bahwa pedang salju Luo Zeng rusak dan tidak pernah diperbaiki. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tidak, aku punya. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan membaliknya dengan ringan, cahaya keemasan menyala, dan pedang ular melonjak sudah ada di tangannya. Tentu saja, pedang ular melonjak ini adalah tiruan dari keluarga Su. Dari luar, pedang ular melonjak tiruan ini sama dengan pedang asli, dan detail tiruannya seperti aslinya. Ketika Su Yusen dan pemurni lainnya melihat pedang ular melonjak, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Tentu saja mereka tahu asal-usul pedang ini, meniru beberapa harta karun kuno, dan bahkan harta karun Xiantian Dao selalu sangat populer di dunia ibu. Namun, mereka yang membeli senjata sihir imitasi ini umumnya digunakan untuk tujuan pengumpulan, dan jarang mengeluarkannya untuk pertarungan yang sebenarnya. Meskipun mereka pikir itu aneh, mereka tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Bansi bersayap telah melempar bola emas ketiga. Ketika api dewa meledak dari bola emas, Su Yusen hanya bisa berkonsentrasi. Jika ada kelalaian, ketika api dewa turun, semua orang di bawah akan musnah. Penambahan Luo Zeng tidak menyebabkan pembalikan mendasar dari seluruh formasi. Su Yusen mengendalikan barisan, mengikuti pedang panjang orang-orang, dia terus menarik nafas artis sebenarnya dan kekuatan pihak lain, hampir melakukan yang terbaik. Tapi masih ada seberkas api ilahi keemasan yang membakar dari celah itu. Api ilahi turun dengan gemerisik, dan melihatnya menyelimuti kepala Sukuan, ekspresi Su Yusen berubah. Kuan Er. Hati-hati. Sukuan menggendong Su Yuxue, dan sudah terlambat untuk menghindari api dewa. Sosok Luo Zeng tersapu,
Dan dia telah memblokir kepala Sukuan nyala api mengubah Luo Zeng menjadi bola api lagi, dan Sukuan menggulung Su Yuxue di lengannya sebelum menghindarinya. Melihat adegan ini, iblis wanita bersayap memasang ekspresi menyesal di wajahnya. Dia berpura-pura tenang di permukaan, tetapi kenyataannya, bola emas itu menghabiskan banyak api ilahi dengan basis kultivasinya, dia melepaskan paling banyak 3 atau 5 bola emas dalam jangka waktu tertentu. Ketika api dewa habis, kekuatannya akan turun dengan cepat, dan konsumsi api dewa tidak dapat diisi ulang dengan kristal dewa. Jika dia melepaskan bola emas 2 kali lagi dan gagal menjatuhkan formasi besar ini, dia mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Untuk sesaat dia ragu-ragu. Pada saat ini, raungan besar tiba-tiba meletus di kejauhan. Seberkas cahaya keemasan melesat ke langit, seolah-olah gunung berapi telah meletus, mengguncang tanah, dan pada saat yang sama asap dan debu mengepul perlahan menyebar. Semua orang dalam formasi dan iblis wanita bersayap melihat bersama. Dalam asap dan debu, sesosok emas tiba-tiba muncul, dan sosok itu langsung datang ke sini. Apakah kemenangan sudah diputuskan? Sudut bibir penyihir bersayap sedikit melengkung. Sosok emas itu mendekat dengan cepat, memegang benda hitam di tangannya. Terbang jauh-jauh, melemparkan benda hitam itu ke tanah, benda itu telah pecah ke tanah, tetapi sosok seseorang masih bisa terlihat samar-samar. Ini Yan. Tuan Yan telah jatuh. Tidak ada harapan. Nona Yan Dayan termasuk dalam kelompok terkemuka di antara Tai Wei Bintang 5, jadi dia meninggal di tangan penyihir ini. Para penyuling juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka masih ingin menunggu bantuan dari dua bersaudara ini, sekarang Yan sudah mati, situasi di pihak Yanda mungkin tidak jauh lebih baik. Hanya ada beberapa master kerajinan di area Harrier, dan mereka belum terselesaikan. Su Zi bertanya dengan enteng. Harrier menggelengkan kepalanya, pemurni ini mampu memurnikan batu yang disegel, dan susunan yang mereka buat sangat aneh. Tampaknya memiliki efek ajaib pada api, dan api ilahi tidak dapat masuk. Benarkah? Su Zi melirik formasi Jiuyuan Zutian, pertempuran di pihak kakak perempuan belum terselesaikan, dan itu akan berubah nanti, mari kita lakukan bersama. Mendengar percakapan antara dua penyihir bersayap, hati pengrajin terus jatuh ke jurang. Bahkan Su Yusen, yang tidak pernah mengakui kekalahan, menjadi pucat pasi. Bahkan Bansi Sarang Dewa tidak bisa menghadapinya, dan sekarang mereka bahkan membuat pasangan, ini adalah situasi yang mematikan. Ketika 6 Dewa Su Yusen tidak memiliki tuan, Luo Zeng tiba-tiba berkata patriark keluarga Su, hanya ada formasi pertahanan dalam formasi besar ini. Tentu saja tidak, tapi Su Yusen tersenyum kecut. Ada 2 jenis transformasi dalam formasi besar ini, satu Jiuding Xuanjia, dan yang lainnya adalah pembunuhan formasi Jiwi. Tapi menghadapi Bansi of Goddessness, mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif, beraninya mereka mengubah susunan pembunuhan mereka. Dia hanya ingin menunggu sampai Nyonya Yan Dayan datang untuk membantu, tetapi yang dia tunggu adalah berita kematian. Ubah, daripada duduk dan menunggu, lebih baik bertarung sampai mati, kata Luo Zeng. Mata Su Yusen juga sedikit berkedip, dan wajah pengrajin lainnya juga menunjukkan tekad. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, Su Yusen tidak ragu lagi, dan dengan sedikit memutar susunan di tangannya, semua pedang panjang yang tergantung di udara kembali ke tangan mereka. Pada saat yang sama, berkas cahaya hijau mulai berubah bentuk terus-menerus, dan seluruh formasi didedikasikan untuk pertahanan. Melihat pemandangan ini, Su Zi dan Harrier sama-sama menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Di mata mereka, ini bukan pertarungan antara monster yang terperangkap, tapi pertarungan dalam situasi putus asa. 1. Jika kekuatan orang-orang ini dapat diterima, mereka layak mendapat perhatian. Tetapi dengan tingkat kultivasi ini, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka melihatnya lagi. Mereka telah menyerah pada diri mereka sendiri, jadi ayo kita lakukan. Harrier merentangkan tangannya dan menjentikkan di udara, dan sebuah bola emas mengembun lagi. Dan untaian api emas naik dari sayap Su Zi, dan tiba-tiba terbang menjauh, menggambar busur yang menakjubkan di udara, dan berlari menuju formasi. Semuanya, ayo lakukan. Sinar cahaya hijau tiba-tiba ditarik kembali dan terfokus pada pedang panjang semua orang. Saat seberkas cahaya memadat, tangan Luo Zeng bergetar tanpa suara, dan pedang ular melonjak di tangannya telah ditukar dengan tenang. Jika dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang ular melonjak, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuatnya bingung. Dia bahkan menghabiskan 1 jam untuk melatih keterampilan kecil bermanuver dan mengganti pedang ini, dan bahkan meletakkan lingkaran penyembunyian kecil di pedang ular melonjak agar tidak terlihat sekilas. Ketika Luo Zeng mengubah pedang ular melonjak yang asli di tangannya,
lampu hijau baru saja memadat di tubuh pedang. Pada saat yang sama, napas makna sebenarnya dalam tubuh Luo Zeng terus mengalir ke pedang ular melonjak, dan kemudian diserap oleh seluruh formasi. Jiuyi arai bunuh. Pergi. Pada saat ini, Su Yusen telah meletakkan arai di tangannya, karena itu adalah pertarungan yang putus asa, tidak perlu mengubah arai. Saat dia mengayunkan pedang panjang itu tiba-tiba, yang lainnya semua melompat ke depan dan menusuk ke udara. Zi, 9 pedang hijau bersinar bangkit dari tanah dan berkumpul menjadi pedang hijau besar. Adegan sebelumnya semuanya sesuai dengan harapan Su Yusen. Tapi saat berikutnya membuatnya tertegun. 8 pedang bersinar di dalam pedang raksasa hijau masing-masing kuat, lagi pula, pedang panjang para pengrajin bukanlah level rendah, dan tidak ada yang akan dengan bodohnya menyembunyikan kecanggungan mereka pada saat kritis hidup dan mati. Tapi salah satu lampu pedang sangat tipis, berputar dan berputar, seperti ular kecil yang berenang di dalam pedang raksasa hijau. Apa ini? Su Yusen tiba-tiba terkejut. Ketika ular kecil itu berenang menjauh, ia melahap semua lampu pedang lainnya satu persatu, sementara ular itu sendiri tumbuh dengan gila-gilaan. Jiwa artefak. Seorang pengrajin di Tiangong berseru. Bagaimana mungkin? Formasi hukuman 9 nasib mengaktifkan cahaya pedang, dan jiwa senjata tidak dapat melarikan diri ke dalamnya. Paman ketiga sukuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi menurutmu apa itu? Jiwa artefak bukanlah hal yang langka, dan semua pengrajin yang hadir dapat dengan mudah memperbaikinya. Tapi jiwa senjata adalah jiwa, dan cahaya pedang yang diperas oleh formasi besar adalah energi murni, tidak peduli seberapa kuat jiwa dilebur ke dalamnya, itu akan musnah. Penyuling ini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, tetapi mereka tidak dapat mengetahui asalnya secara sekilas. 10.000 langkah mundur, bahkan jika itu adalah jiwa senjata macam apa yang dapat memberi mereka rasa penindasan yang begitu besar. Tepat ketika mereka tercengang, cahaya pedang di pedang raksasa hijau itu telah ditelan oleh ular kecil itu. Di seluruh pedang raksasa hijau, hanya ada ular bengkok kecil yang tersisa. Setelah itu, ular kecil itu menghunus pedang raksasa hijau itu dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Suzy mendekati formasi dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat pedang raksasa hijau dan ular kecil di pedang. Mata seukuran kedelai ular kecil itu tidak senang atau sedih, tetapi untuk beberapa alasan, itu memberi Suzy rasa ancaman yang sangat kuat. Dia mengepakkan sayapnya hampir tanpa sadar, dan api ilahi di sekujur tubuhnya mengeluarkan gelombang yang menghanguskan, dan dia terbang mundur. Tetapi ketika dia menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Pedang raksasa hijau itu jauh lebih cepat darinya, dan itu sudah langsung menuju ke arahnya dalam sekejap mata. Ledakan. Dia melihat perutnya ditusuk oleh ujung pedang raksasa, diikuti oleh kepalanya, dan akhirnya kesadarannya menghilang, dan seluruh tubuhnya langsung dipotong menjadi 2 oleh pedang raksasa itu. Suhu tubuh penyihir itu sangat tinggi, dan darahnya selalu mendidih. Sekarang di bawah kejatuhan, tubuh yang terbagi menjadi 2 bagian belum jatuh ke tanah, dan mulai menyala secara spontan, dan api keemasan telah membakar tubuhnya hingga bersih. Bansi bernama Harrier melihat pemandangan ini, dan wajahnya berubah drastis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melempar bola emas di tangannya, begitu dia melemparkannya dengan santai, dia akan kabur. Melihat dia mengepakkan sayapnya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan pergi. Tapi kecepatan pedang raksasa hijau itu jelas beberapa kali lebih cepat, dan jarak ratusan kaki dalam sekejap mata. Engah. Dengan tebasan pedang raksasa hijau, tubuh Harrier juga berubah menjadi 2 bola api, yang benar-benar terbakar. Pedang raksasa hijau itu tertahan di udara untuk sementara waktu, dan kemudian secara bertahap menghilang, dan ular kecil yang terhubung ke bagian dalam tubuh pedang juga menghilang tanpa jejak. Semua orang dalam formasi Jiuyuan Sutian juga membeku di tempat, dengan ekspresi seperti melihat hantu. Saling memandang, ada kengerian di mata. Su Yusen tertegun untuk beberapa saat, dan akhirnya menatap Luo Zeng, mengunci pedang ular melonjak di tangannya. Bukan hanya dia, tetapi juga penyuling lainnya. Tepat setelah Luo Zeng memotong pedang, dia diam-diam memasukkan pedang ular melonjak ke dalam cincin Sumeru. Apa yang mereka lihat secara alami adalah pedang palsu yang dibuat oleh keluarga Su. Pada saat ini, dia juga sedikit terkejut. Efek penggunaan segel Yujian dan formasi Jiuyuan Sutian tampaknya sangat berbeda. Apakah karena perbedaan formasi, atau apakah efek eksitasi sepenuhnya dikendalikan oleh roh ular di pedang ular melonjak? Dia masih tahu terlalu sedikit tentang harta bawaan Dao ini, sampai sekarang dia bahkan belum bisa berkomunikasi dengan roh ular itu. Jiwa senjata tadi adalah ular.
Pedang panjang di tangan pria ini benar-benar dibuat oleh keluarga Su. Temanku, bisakah kamu menunjukkan pedang di tanganmu? Sangat tidak mungkin bagi Xuan Zun Daobao kelas 3 meledak dengan kekuatan seperti itu, dan para penyuling merasa sangat aneh di hati mereka. Kebingungan semacam ini bahkan melemahkan kegembiraan melarikan diri dari kematian, masuk akal bahwa krisis belum terselesaikan sekarang, dan mereka harus melarikan diri, tetapi satu persatu bergegas untuk mengungkap keraguan ini. Apakah ini pedangnya? Luo Zeng mengangkat Tang Snake Sword dengan ringan, membaliknya, dan menyerahkannya kepada Su Yusen. Su Yusen membalik pedang itu berulang kali, memeriksanya sebentar, melihat tanda di gagangnya, dan kemudian menyerahkannya kepada saudara keduanya. Kamu membuat pedang ini, lihat saja. Putra kedua dari keluarga Su mengambil alih dan melihatnya sebentar, lalu berkata dengan agak aneh, pedang ini memang telah saya sempurnakan, tetapi itu hanyalah pedang tiruan. Mungkinkah jiwa senjata tadi bukan karena pedang ini? Seorang pengrajin di Tiangong bertanya dengan wajah bingung. Su Yusen menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Dia mengembalikan pedang palsu itu ke Luo Zeng, menatap Luo Zeng dengan tatapan yang sangat rumit, dan segera berkata, tampaknya beberapa dari kita memiliki senjata sihir yang sangat umum, tidak peduli siapa itu, kita tidak ingin menunjukkannya, itu kepada orang-orang, kita tidak perlu memaksakannya lagi. Saya sangat berterima kasih telah menyelamatkan hidup saya dengan bantuan formasi besar, tidak cocok untuk tinggal di sini dalam waktu lama, kita harus pergi secepat mungkin. Memang benar para penyuling lainnya bingung, tapi Su Yusen tidak bodoh. Dia memimpin formasi Jiuyuan Zutian, dan mengetahui operasi seluruh formasi dengan baik, dan cahaya pedang yang sangat kuat jelas datang dari arah di mana Luo Zeng berada. Selain itu, saran untuk mengubah formasi juga diusulkan oleh Luo Zeng, mengingatkan pada penampilannya yang percaya diri sebelumnya, semakin menegaskan tebakan Su Yusen. Mengapa pedang ular melonjak di tangannya adalah tiruan, Su Yusen juga sedikit tidak jelas. Tetapi pada saat formasi besar diluncurkan, perhatian semua orang tidak tertuju pada Luo Zeng, dan tidak akan sulit baginya untuk mengosongkan sangkar dan mengganti burung. Apapun yang terjadi, Su Yusen tidak mungkin mengetahuinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh orang ini sangat luar biasa, dan asal-usulnya pasti tidak sederhana. Terlebih lagi, Luo Zeng menyelamatkan hidup mereka, karena pihak lain tidak mau mengungkapkan kartu trufnya, akan terlalu bodoh baginya untuk menunjukkannya. Memikirkan putranya, adalah berkah sukuan untuk mengikuti orang seperti itu. Jika berjalan dengan baik, mungkin ada keberuntungan besar di masa depan. Dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dia benar-benar menghentikan sukuan saat itu, dan mungkin tidak mungkin untuk memulihkan situasi hari ini. Sekarang Nenek Yan telah jatuh, nasib Yanda dan pengawal Tai itu mungkin tidak jauh lebih baik. Tapi Su Yusen memiliki tanggung jawab yang berat di pundaknya, dan jika dia ingin pergi dengan Feng Xi, dia tidak peduli. Nyatanya, bukan hanya Su Yusen yang melihat ini. Ketika penglihatan di pedang raksasa muncul, Sukuan segera memikirkan Luo Zeng. Dia tiba-tiba teringat bahwa di kota naga, ketika Luo Zeng bertanya kepada paman kelimanya ketika dia membeli pedang, dia sebenarnya menanyakan tingkat senjata ajaib apa pedang ular melonjak itu, dan dia cukup khawatir. Pada saat itu, baik Sukuan maupun paman kelima berpikir bahwa Luo Zeng hanyalah keingintahuan murni. Mengingatkan pada Luo Zeng yang membeli tiruan pedang ular melonjak, Sukuan juga cukup bingung sekarang memikirkan Luo Zeng, itu seharusnya hanya untuk ditutup-tutupi. Adapun pemurni lainnya, ada sedikit banyak tebakan di hati mereka. Penglihatan para penyuling ini tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak mengelola formasi secara langsung, dan mereka tidak dapat merasakan sumber kekuatan itu. Mereka tidak hanya mencurigai Luo Zeng, tetapi mereka juga saling mencurigai, dan beberapa bahkan curiga bahwa itu adalah Su Yusen. Hanya saja satu nyawa telah dipulihkan, jadi tidak masuk akal untuk mencurigainya. Tidak peduli siapa yang memegang harta semacam itu, latar belakangnya pasti dalam, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicampur oleh para pengrajin ini. Tapi tepat ketika semua orang hendak melarikan diri, sebuah bola coklat seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di mana salah satu bansi bersayap dua terbunuh. Bola tiba-tiba pecah. Hantu samar melayang, yang tampak seperti Susi. Kekuatan supranatural pertapa. Ekspresi Su Yusen berubah. Itu adalah mata kebangkitan orang mati. Kekuatan supranatural pertapa dari gagak emas. Ayo pergi. Ditatap oleh benda ini, aku khawatir sulit untuk melarikan diri. Beberapa kekuatan magis pertapa hanya akan bekerja setelah jatuh. Misalnya, beberapa kekuatan gaib pertapa dapat membiarkan tubuh utama bertahan untuk waktu yang singkat setelah kematian dan membalas dendam. Mata kebangkitan orang mati adalah salah satunya, dan itu unik untuk suku Jinwu.
Suzy pasti sudah mati, hantu yang dihidupkan kembali hanya dapat digunakan sebagai mata, ikuti saja orang yang membunuhnya, dan akan terus mengirimkan apa yang dilihatnya kembali ke klan Gagak Emas. Mengambang di udara, dia melirik semua orang dengan mata acuh tak acuh. Saat mereka bergerak maju, hantu itu mengikuti, dan saat mereka berhenti, hantu itu juga berhenti. Aku tidak bisa terus seperti ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali ke benteng Sanhe. Kita harus menemukan cara untuk mematahkan mata Su Seng orang mati itu. Mereka menghentikan langkah mereka dan mencoba menghancurkan hantu itu. Tapi apa yang terbaik dari suku Gagak Emas adalah kekuatan magis api dan luar angkasa, bagaimana mata kebangkitan orang mati bisa begitu mudah dihancurkan. Apapun metode serangannya, ia melewati hantu, dan tidak dapat menghancurkan hantu sama sekali. Luo Zeng juga mencoba beberapa kekuatan gaib, dan situasinya mirip dengan yang lain. Tidak ada gunanya, metode itu bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan, seharusnya bisa menggunakan tangan bintang jatuh, tapi hehe, suara 9527 terdengar di benak Luo Zeng. Tangan bintang jatuh itu sendiri tidak cukup kuat, tetapi dengan bantuan energi yang diberikan oleh kubus kebenaran, levelnya adalah yang tertinggi, dan seringkali dapat menghasilkan efek ajaib dalam keadaan khusus. Tapi Luo Zeng baru saja mengambil risiko menggunakan pedang ular melonjak, yang telah menimbulkan kecurigaan Su Yusen. Sekarang menggunakan tangan bintang jatuh lagi, saya khawatir itu akan benar-benar terbuka. Meskipun dia memasuki kota naga, dia masih belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang situasi di dunia ibunya, dan tidak bijaksana untuk mengungkapkan asal-usulnya. Hanya saja terkadang untuk bertahan hidup, Anda harus melakukannya dengan mengetahui bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Ketika Luo Zeng tidak mengambil keputusan, mutasi telah muncul. Mereka hanya merasakan penindasan yang luar biasa muncul entah dari mana di langit, dan mereka melihat bayangan Suzy berubah. Perubahan penampilannya, auranya terus meningkat, dan dia dengan cepat melampaui Suzy. Saat Su Yusen dan yang lainnya melihat penampilan itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Dia persis wanita yang turun ke kota naga, dan dia juga penguasa sarang dewa klan Gagak Emas, Feng Nu. Keberadaan yang begitu kuat, bahkan jika itu hanya proyeksi kekecewaan, cukup untuk dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Jika itu adalah Banshee of Goddessness, mereka masih memiliki motivasi untuk bertarung dan berjuang, tetapi mereka tidak memiliki keberanian dan kebutuhan untuk melawan Feng Nu sama sekali. Feng Nu menatap kerumunan di bawah. Wajah cantik dan tak tertandingi itu sama menakutkannya dengan dewa kematian. Feng Shi serahkan, suara dingin Feng Nu terdengar. Jiwanya terlalu kuat, meski hanya proyeksi, tapi ada kekuatan menakjubkan tertentu yang melekat pada kata-katanya, yang sepertinya tak tertahankan. Su Yusen berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah lolos dari malapetaka kematian, dia masih harus menyerahkan batu penyegelan, bagaimanapun juga, dia tidak berdamai. Serahkan. Aura Feng Nu melonjak lagi, dan rasa penindasan menjadi lebih kuat. Di antara orang-orang ini, jiwa sukuan adalah yang paling lemah, kakinya gemetar dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Proyeksi kekecewaan juga sangat merugikan Feng Nu. Terakhir kali proyeksi kekecewaan menghancurkan 410.000 formasi pedang terpencil, dia menggunakan proyeksi kekecewaan untuk kedua kalinya, dan kekuatannya tidak lagi setengah dari yang dia miliki sebelumnya. 1. Dan sekarang, di satu sisi, dia tidak tahu siapa yang memiliki batu penyegel, dan di sisi lain, proyeksi kekecewaan tidak dapat mengambil sesuatu, apa yang dia proyeksikan sebenarnya adalah kumpulan energi murni. Jadi dia memaksa orang-orang ini untuk menyerahkan batu penyegel, dan kemudian Jin Wu yang lain akan mengambilnya kembali. Karena dia menolak menyerahkannya, dia hanya bisa membunuh semua orang dengan kilat, dan membiarkan suku Jin Wu mengambil batu penyegel. Tentu saja, Su Yusen juga mengerti apa yang dipikirkan Feng Nu, dan dia juga memikirkan kemungkinan bertahan hidup. Bersih dulu. Melihat Feng Nu tidak sabar, Su Yusen tiba-tiba mengeluarkan botol bersih kecil itu dan memegangnya di atas kepalanya. Batu penyegel akan larut dalam botol bersih ini. Feng Nu mengangkat alis Willow-nya dengan ringan, mengulurkan tangannya dan mengaitkannya dengan ringan, dan botol bersih itu terangkat, melayang ke arahnya. Pada saat botol bersih melayang ke arah Feng Nu, Su Yusen tiba-tiba mengirimkan energi aslinya, botol bersih itu kosong. Semua orang lari untuk hidup mereka. Bahkan jika batu penyegel diserahkan, Feng Nu tidak mungkin menyelamatkan nyawa orang-orang ini, jadi lebih baik mengambil kesempatan untuk bertarung. Ketika yang lain mendengar kata-kata Su Yusen, mereka juga terkejut. Tapi karena Su Yusen telah membuat pilihan seperti itu, mereka tidak punya pilihan. Hus, wus, wus. Saat ini,
Jika Anda menunda sedikit lebih lama, Anda akan menghadapi kematian, dan mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun di hati mereka. Semua orang memeras kekuatan mereka hingga ekstrim dan melarikan diri ke segala arah. Gemerincing. Botol bersih itu jatuh ke tangan Feng Nu. Saya melihat tangannya mencubit dengan ringan, botol bersih itu pecah, dan itu kosong. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba, dengan ekspresi marah di wajahnya yang cantik, berani mempermainkanku, kamu semua mencari kematian. Panggilan. Sayap gadis Phoenix itu tiba-tiba berkibar, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar kepakan sayapnya. Kandang langit dan bumi mengunci seluruh ruang di negara bagian, membuat teleportasi besar tidak efektif, tetapi bagi orang biasa pada saat itu, seseorang sekuat Feng Nu dapat menembus kurungan kandang langit dan bumi. Setelah menggunakan proyeksi kekecewaan, meskipun dia tidak dapat melakukan teleportasi besar, dia dapat menggunakan niat sebenarnya dari kekecewaan ruang angkasa untuk terbang menjauh, dan kecepatannya secara alami jauh lebih cepat daripada alam pantai biasa lainnya. Retak, retak. Ketika gadis Phoenix berlari ke depan, celah ruang ditarik keluar di udara, dia berjalan maju seperti menginjak cermin yang rapuh, meninggalkan retakan padat di sepanjang jalan O. 1. Sangat cepat. Mendengar suara ini, Su Yusen menoleh untuk melihat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk memeras tokennya dari sisi lain, kecepatan Fei Dun masih kalah jauh dari O. Melihat kecepatan gadis Phoenix ini menyusulnya, saya khawatir itu akan memakan waktu 3 atau 5 napas. Wajahnya sedikit tenggelam, dan matanya melihat ke samping O. Di sebelah kiri adalah adik laki-laki kedua Su Yuming, dan di sebelah kanan adalah Luo Zheng. Terlalu sedikit waktu baginya untuk berpikir, dia hampir tidak memikirkannya, dan dua botol bersih muncul di tangannya lagi, dan dia meraung pada saat yang sama kalian telah menghubungkannya. Lagi pula, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan membuang dua botol bersih itu. Luo Zheng juga terbang dengan seluruh kekuatannya, dan ketika dia mendengar Su Yusen berteriak keras, dia sedikit terkejut, dan kemudian melihat bahwa botol bersih itu datang langsung ke arahnya, dan dia tiba-tiba merasakan fitnah di dalam hatinya. Menghadapi keberadaan yang kuat seperti Feng Nu, siapapun yang memegang botol bersih akan mati. Luo Zheng bukan orang bodoh, meskipun dia ingin tahu tentang batu penyegel ini, tetapi saat ini, nyawanya dipertaruhkan, dan dia tidak berniat menjangkau untuk mengambil botol bersih. Pada saat ini, gadis Phoenix semakin dekat dengan Su Yusen, dia mencibir, dan dengan lambaian jarinya, 3 helai cahaya keemasan meluncur seperti pita lembut, dan salah satunya terbang menuju Su Yusen. Bertemu. Saat cahaya keemasan seperti pita menyentuh Su Yusen, seluruh tubuhnya hangus menjadi hitam dan berubah menjadi gumpalan abu berbentuk manusia. Dua sinar cahaya keemasan lainnya menyimpang secara terpisah, melewati dua botol bersih yang melaju kencang. Cahaya keemasan menyebar di udara dengan kecepatan yang tak tertandingi, hampir datang lebih dulu, seberkas cahaya keemasan membelah botol bersih, dan meluncur ke arah Su Yuming. Nasib Su Yuming sama dengan saudaranya, dia berubah menjadi bola api ketika dia terkena gulungan cahaya emas, dan langsung terbakar berkeping-keping. Dan botol bersih yang terbelah oleh cahaya keemasan itu juga kosong. Sinar cahaya keemasan lainnya bergulir ke arah Luo Zheng, membelah botol bersih terakhir O. Bentak. Saat botol bersih itu pecah, tetesan batu penyegel hitam muncul darinya. Batu penyegel ini memiliki spiritualitasnya sendiri, ketika dimasukkan ke dalam botol bersih, batu penyegel itu terus-menerus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Sekarang botol bersih dibuka, tentu saja ada peluang. Meskipun Luo Zheng fokus untuk terbang menjauh, dia juga meregangkan kesadarannya, dan dia dapat dengan jelas melihat gerakan di sekitarnya, dan tentu saja dia juga memperhatikan batu penyegel yang keluar dari botol bersih yang pecah tidak jauh dari sisinya O. Dia semakin mengutuk di dalam hatinya, kenapa dia melempar botol bersih yang berisi batu penyegel itu ke dirinya sendiri. Itu benar untuk melemparkannya ke saudaramu. Mungkin Bansi ini tidak akan menyusahkan dirinya sendiri setelah mendapatkan batu penyegel. Bukankah Anda berniat bunuh diri dengan melakukan ini? Luo Zheng secara alami tidak tahu, Su Yusen juga sangat bingung di saat-saat terakhir, dia tidak punya waktu untuk mengidentifikasinya, dia hanya ingin membuang dua botol bersih untuk membingungkan pandangannya, dan dia tidak tahu yang mana, bersihkan botol tempat batu itu berada. Suara mendesing. Apa yang membuat Luo Zheng semakin tertekan adalah setelah benda hitam itu keluar dari botol bersih, benda itu langsung menghampirinya O. Batu segel, yang seperti tubuh, sebenarnya memadat di punggungnya. Apa-apaan? Luo Zheng benar-benar sedih di dalam hatinya. Karena benda ini bisa berjalan sendiri, setidaknya jauhkan dariku, jadi akan menempel padaku.
Tepat ketika Luo Zeng akan menggunakan kekuatannya untuk melepaskannya, setelah cahaya keemasan seperti pita membelah botol bersih, itu juga secara rutin meluncur ke arah Luo Zeng. Pita emas ini sebenarnya sama dengan bola emas yang dipadatkan oleh Harrier. Shen Huo yang sangat kental tidak bisa lagi melihat bentuk nyala api. Levelnya jauh lebih rendah dari Feng Fei. Suara mendesing. Bahkan jika Luo Zeng berguling di tempat, dia masih tidak bisa melarikan diri, dan pita melilit Luo Zeng. Bertemu. Api ilahi yang berkobar mekar di tubuh Luo Zeng, dan dia berubah menjadi bola api lagi. Saat ini, Luo Zeng hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah terus berlari ke depan. Oke, mata gadis Phoenix itu penuh keheranan. Setelah saya ingin membakar anak ini, Feng Xi secara alami akan mendapatkannya. Siapa yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi, dan anak itu akan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dia pikirkan? Mungkin ada harta tahan api di tangan Luo Zeng, atau token dari sisi lain bisa menahan nyala api. Tapi basis kultivasi Luo Zeng, tidak peduli seberapa istimewa kekuatan supernatural itu, seharusnya tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi ketika Feng Nu mengikutinya, keheranan di matanya yang indah menjadi semakin kuat. Setelah anak ini diselimuti api, tidak hanya kecepatan larinya yang tidak melambat, tetapi malah menjadi lebih gesit dan cepat. Ini menunjukkan bahwa api dewa tidak membahayakan dirinya. Sejak Harrier menemukan kemampuan Luo Zeng, dia ingin menjatuhkan Luo Zeng dan membawanya kembali ke sarang dewa ke Dewi Phoenix untuk diselidiki. Setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Feng Nu memang sangat tertarik. Bahkan jika dia tidak menggunakan Shen Huo, dia dapat membunuh Luo Zeng. Proyeksi kekecewaan kedua, kultivasinya sangat berkurang, tetapi dia dapat mencapai ribuan kekuatan ilahi di bawah tembakan acak, dan dapat dengan mudah merobek Luo Zeng berkeping-keping. Dia hanya ingin melihat sekarang, lagi pula, Luo Zeng tidak mungkin melarikan diri dari telapak tangannya. Tapi saat dia mengikuti, hal yang aneh terjadi. Luo Zeng awalnya ingin melepaskan batu penyegel yang menempel di punggungnya, tetapi ketika nyala api tiba-tiba naik, dia memiliki vortisitas di sekujur tubuhnya, menyerap api ilahi sendiri. Batu segel awalnya ditempa oleh Jiu Yuan Refining Array menjadi sangat kental, dan di bawah api para dewa, itu berubah menjadi sedikit cairan dan mengalir ke punggung Luo Zeng, dan saat mengalir, pusaran air itu menghirup batu penyegel biasa ke dalamnya. Ketika Luo Zeng memindahkan kekuatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh batu penyegel telah menghilang tanpa jejak. Benda itu sedang, apakah, terserap? Hati Luo Zeng bergetar. Dia tahu bahwa tubuh fisiknya dapat dimasukkan ke dalam api, dan berbagai api juga menelan banyak. Tetapi tubuh fisik tidak pernah menelan sesuatu yang nyata. Batu penyegel ini bisa digunakan untuk memalsukan harta karun pihak lain. Luo Zeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan konsekuensi dari masalah ini, dan tiba-tiba terdengar suara kaca dari belakang. Itu adalah suara ruang yang tercabik-cabik. Feng Nu sudah mengejarnya, hanya berjarak 2 atau 3 kaki darinya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Feng Nu tiba-tiba bertanya. Tingkat api ilahi yang dilepaskannya lebih tinggi daripada Yao dan Suzy, tetapi orang ini tampaknya tidak memiliki perasaan, berlari sepanjang jalan dengan api ilahi sehingga Feng Nu tidak dapat melihatnya secara langsung. Akhirnya dia bisa tidak membantu dan bertanya. Biarkan aku pergi, aku akan memberitahumu, jawab Luo Zeng. Apakah menurutmu itu mungkin? Feng Nu tersenyum ringan, tetapi dia tidak menunjukkan terlalu banyak kebencian. Jika kamu bersedia mengikutiku kembali ke sarang dewa, aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu. Apakah menurutmu aku berjanji padamu? Luo Zeng bertanya. Dia percaya bahwa Feng Nu tidak akan membunuhnya. Tetapi jika Feng Nu membawanya kembali ke klan Gagak Emas, segala sesuatu tentang dirinya mungkin akan terungkap. Jika rahasia seperti domain dewa terungkap, ini lebih tidak dapat diterima daripada membunuh diri sendiri. Tapi itu bukan terserah kamu. Feng Nu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dengan lembut, dan sebuah bola emas muncul di atas kepala Luo Zeng. Bola emas ini tidak hanya menghasilkan api ilahi, tetapi juga memiliki kekuatan yang kuat. Luo Zeng merasakan kekuatan di bola emas, dan wajahnya juga suram. Ini adalah adegan ketika 40.000 formasi pedang terpencil dihancurkan, dan kekuatan ilahi yang tersembunyi di dalamnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa saya tolak. Perjalanannya sendiri ke dunia induk berakhir pada titik ini. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa ditangkap oleh penyihir ini. Pada saat ini, Luo Zeng memiliki gagasan putus asa. Ledakan. Dia dengan panik menarik kekuatan token dari sisi lain. Dengan perpaduan kekuatan dari sisi lain,
auranya juga meningkat drastis. Apakah kunang-kunang ini bersaing dengan matahari dan bulan? Feng Nu tersenyum santai. Apa yang diperas Luo Zeng bukan hanya kekuatan token pantai lain, tetapi juga kekuatan tubuh fisik, kekuatan 9 bintang, dan energi fusi. Semua kekuatan yang dapat digunakan diperas pada saat ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya, dia hanya mengumpulkan semua kekuatannya, melompat, dan menabrak proyeksi kekecewaan Feng Nu. Tepat ketika Luo Zeng memeras semua kekuatannya, sebuah bola coklat di atas kepalanya tiba-tiba pecah. Retakan, jejak unik muncul di atas kepalanya. Kekuatan supernatural pertapa, kekuatan kelelahan. Kesaktian pertapa ini perlu diperas semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya agar dapat terangsang. Maka itu akan memberi saya kekuatan yang lebih kuat. Bahkan di hadapan Dongfang Chunjun di domain dewa, Luo Zeng tidak pernah memeras semua kekuatannya pada saat yang sama. Kondisi agar kekuatan supernatural pertapa ini bekerja sangat keras, jadi Luo Zeng dipertahankan hingga hari ini. Luo Zeng memeras semua kekuatannya, hampir memiliki kekuatan ratusan dewa. Ketika jejak kekuatan penipisan muncul, kekuatan liar dilepaskan dari jejak itu, menyebabkan kekuatan sucinya meningkat 5 kali lipat. 500 kekuatan suci. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Feng Nu memandang Luo Zeng, seolah-olah dia sedang melihat monster. Bocah ini benar-benar bisa membuatnya merasa sedikit terancam untuk pertama kalinya memasuki pantai seberang. Di matanya, dia hanyalah seorang bocah manusia. Benar-benar menarik. Ini adalah kekuatan supernatural seorang pertapa yang diciptakan dengan menggunakan kayu mati berurat dewa dan token lain dari sisi lain, kan? Itu tidak terlihat seperti gaya Tiangong. Feng Nu merasa semakin misterius tentang orang kecil ini. Kayu mati dari urat dewa adalah tanda khusus dari sisi lain. Fuser harus terus menekan dirinya sendiri sampai layu, dan kemudian kayu mati dari urat dewa akan memberinya kekuatan yang lebih kuat. Tergantung pada tingkat kayu mati, umpan balik dari kekuatan pihak lain umumnya diperas 2 hingga 3 kali kekuatan pamungkas. Luo Zeng dapat memberi makan kembali kekuatan 5 kali lipat hanya dengan mengandalkan kekuatan gaib pertapa, yang sangat menakjubkan. Orang yang bisa menciptakan kekuatan gaib pertapa semacam ini mungkin tidak kalah dengan Feng Nu. Namun, bahkan jika Luo Zeng meledak dengan 500 kekuatan dewa yang luar biasa, dia masih di bawah kendali Feng Nu, dan celah kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Jika Luo Zeng memiliki basis kultivasi gadis iblis dari sarang dewa, dia dapat meledakkan ribuan kekuatan ilahi, dan kekuatan yang diumpankan kembali melalui kekuatan kelelahan dapat mencapai 5.000 kekuatan ilahi, dan dimungkinkan untuk bunuh proyeksi kekecewaan Feng Nu. Sayang sekali kekuatan Luo Zeng 10 kali lebih kecil. Panggilan. Feng Nu mundur sedikit, bulu matanya sedikit bergetar, dan kekuatan bola emas juga mengalir ke bawah, meledak ke arah Luo Zeng. Kekuatan dalam hal ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan Luo Zeng. Tapi saat kekuatan bola emas gagal mencapai Luo Zeng, bola coklat lain pecah di atas kepala Luo Zeng. Kekuatan supranatural pertapa, Feng Yundun. Mengapa ada begitu banyak? Feng Nu juga sedikit terdiam saat melihat pemandangan ini. Saat ini, dia hampir memiliki ilusi. Apakah dia menangkap putra Dong Huang sendiri? Wah, embusan angin bertiup, dan situasi di bawah langit dan bumi berubah. Ada semburan kabut putih yang naik dari permukaan tubuh Luo Zeng, dan seluruh tubuhnya tampak seperti terbang di atas awan, terbang menuju satu arah. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Ini bukan teleportasi besar, tapi kecepatannya luar biasa cepat. Luo Zeng, yang termasuk dalam kabut putih, tidak bisa merasakan seberapa cepat dia. Brengsek. Melihat Luo Zeng jauh dari Feng Nu, dia menggertakkan giginya. Trik orang ini tidak ada habisnya, dan dia baru saja memasuki dunia pantai lain. Jika dia benar-benar memiliki peluang besar untuk bangkit di masa depan, tidak apa-apa. Terlebih lagi, Feng Xi masih di tangan orang ini, dia tidak bisa membiarkan Luo Zeng pergi. Menyebarkan. Dia melihat ke arah Feng Yundun, menyebarkan proyeksi kekecewaan, dan menghilang di tempat. Sarang dewa besar itu seperti matahari, memancarkan cahaya keemasan sepanjang waktu. Gagak emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk sungai, menari tanpa lelah di sekitar sarang dewa. Di tengah sarang dewa, ada platform tinggi, dan di platform tinggi ada singgasana besar. Sayap emas di singgasana memancarkan cahaya suci, dan sayap ramping dan indah menjuntai dari kedua ujungnya. Pemilik sayap tiba-tiba membuka matanya, dan alisnya mengerutkan kening pada saat yang sama. Feng Nu lah yang baru saja menghilangkan proyeksi kekecewaan. Nana, aku akan melakukan proyeksi kekecewaan ketiga, kata Feng Nu dengan suara terkonsentrasi.
Di bawah singgasana, duduk Dewi Bansi lainnya, yang merupakan Nana yang dia panggil. Nana memandang Feng Nu dengan heran, Tuan Feng Nu, gunakan proyeksi kekecewaan untuk ketiga kalinya dalam waktu singkat, dan kekuatanmu akan melemah setengah lagi. Proyeksi kekecewaan adalah gerakan yang relatif tabu dalam kekuatan sihir kekecewaan kosong. Ini mengabaikan jarak dan tidak memiliki batasan ruang, tetapi menggunakan gerakan ini menghabiskan terlalu banyak waktu. Nana tidak bisa mengetahuinya. Jika dia menghadapi musuh yang kuat, proyeksi kekecewaan ketiga tidak berguna, dan dia sama sekali tidak bisa melawan orang yang begitu kuat. Jika melawan yang lemah, proyeksi kekecewaan kedua sudah lebih dari cukup. Lakukan apa yang saya katakan, kata Feng Nu dengan tatapan kosong. Secara alami, dia tidak akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa seorang anak laki-laki dari ras manusia yang baru saja memasuki sisi lain melarikan diri darinya. Untungnya, saat Feng Yundun diaktifkan, dia meninggalkan bekas pada anak manusia itu, dan dia seharusnya tidak bisa lepas dari proyeksi kekecewaan ketiga. Dalam persepsi Feng Nu, Luo Zeng melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan terbang penuh Feng Nu, dan sungguh menakjubkan bahwa pertapa itu dapat mencapai efek seperti itu. Setelah sebatang dupa, Feng Nu menyadari bahwa Luo Zeng telah berhenti. Pada saat ini, dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan dengan lembut meletakkannya di sandaran tangan singgasana. Pola bintang khusus muncul di sandaran tangan, dan kemudian seluruh sarang dewa mulai bergetar, dan gagak emas yang menghuni di sekitar sarang dewa naik ke udara. Dengan getaran yang dahsyat, ruang di atas kepala Feng Nu terkoyak lagi, dan cahaya seterang salju menyelimuti dirinya. Kemudian hantu terpisah dari tubuh Feng Nu, dan langsung masuk ke celah angkasa. Negara bagian Guanshan. Di sebelah barat medan semakin datar. Awan dan kabut sepertinya jatuh dari langit, berguling-guling di tanah dengan kecepatan tinggi. Beberapa makhluk di sepanjang jalan melihat awan dan kabut, dan mengelak satu demi satu. Pada akhirnya, awan dan kabut berhenti di padang rumput hijau, dan kabut mulai terbawa angin, hanya menyisakan Luo Zeng yang berdiri di tempat. Kekuatan supernatural kedua pertapa ini adalah cara yang baik Luo Zeng menghela nafas panjang. Kekuatan supernatural pertapa yang ditinggalkan Jiuli untuknya masing-masing luar biasa. Terutama kekuatan kelelahan, yang meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak 5 kali lipat. Sayang sekali kekuatannya tidak cukup kuat, jika dia memiliki kekuatan Tai Wei bintang 5, saya khawatir bahkan proyeksi kekecewaan gadis Phoenix ini dapat menghancurkannya. Saya menggunakan dua kekuatan gaib pertapa sekaligus, meskipun Luo Zeng merasa tertekan, tetapi pada akhirnya dia melarikan diri dan naik ke surga. Tapi ayah dan paman Sukuan dibunuh oleh Feng Nu, aku tidak tahu bagaimana perasaan Sukuan saat dia mengetahuinya. Setelah tenang, Luo Zeng ingin memeriksa punggungnya, dia tidak tahu apa efek batu segel itu padanya setelah menghirupnya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, suara 9527 terdengar lagi, Luo Zeng hati-hati di atas. Luo Zeng mendongak dan melihat hantu diam-diam mengembun. Lagi, Luo Zeng menangis, alisnya berkerut menjadi bola. Gadis Phoenix ini dihantui. Dalam sekejap mata, sayap besar muncul kembali di langit. Kali ini, aura Feng Nu jauh lebih buruk daripada yang terakhir kali, dan kekuatan yang diproyeksikan mungkin tidak sebaik Goddess Nest Bansi biasa. Meski begitu, itu jauh dari apa yang bisa dilawan Luo Zeng sekarang. Baru saja, jika kamu dengan patuh mengikutiku, segalanya akan jauh lebih mudah, dan sekarang aku khawatir kamu akan sangat menderita. Suara acuh tak acuh Feng Nu menyebar. Dia tidak bisa langsung menarik Luo Zeng kembali ke Goddess Nest, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa cara luar biasa untuk mengendalikan Luo Zeng di sini, dan kemudian membiarkan Jin Wu datang untuk membawanya pergi. Luo Zeng menatap Feng Nu, dan pikirannya berputar, tetapi di hadapan keberadaan yang begitu kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanya. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya.
Tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 petik 2. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya koma tanda tanya. Oh, tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanya. Tanda tanya 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 koma tanda tanya tanda tanya. Oh, tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya koma tanda tanda tanya. Oh, tetapi pria parubaya itu mendekati Feng Nu dengan tenang, mengulurkan tangan dan membelai wajahnya yang sangat cantik, lalu mundur darinya untuk sementara waktu. Niat membunuh di matanya berkembang, dan sayapnya yang melengkung seperti lengan cekatan mengayunkan pisau, memotong kepala pria parubaya itu. Sosok pria parubaya ini sangat fleksibel, bergerak mengikuti angin, hampir menghindarinya dengan menempel di sayapnya. Setelah mengelak beberapa kali, dia menempel ke Feng Nu lagi, mengulurkan tangannya untuk mencubit dada Feng Nu, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, konon kulit gadis iblis itu lebih halus daripada kulit manusia, wanita, sepertinya rumor itu benar. Gadis Phoenix ini hanyalah proyeksi kekecewaan, bukan tubuh aslinya, bagaimana bisa ada kehalusan? Dia tidak bisa menyingkirkan orang ini, dia tidak punya pilihan selain mendesak Shen Huo." Dengan suara Feng, seluruh tubuh Feng Nu diselimuti oleh api suci. Meskipun pria parubaya itu bisa memainkan Feng Nu dengan tepuk tangan, dia masih sangat takut dengan api ilahi gagak emas, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia turun perlahan dan mendarat di samping Luo Zeng. "Qiyu senior," Luo Zeng mengangkat tangannya. "Kamu mengenaliku?" Qiyu Yinhe bertanya sambil tersenyum. "Suara itu bisa didengar," jawab Luo Zeng. "Oh." Luo Zeng juga penuh kebingungan barusan, orang macam apa yang berani menggoda gadis Phoenix dari klan gagak emas seperti ini. 1. Ketika Sungai Qiuyin membuka mulutnya, Luo Zeng mendengarnya, dia telah mendengar suara Sungai Qiuyin di pedang yang menjulang tinggi hari itu. "Orang menyebalkan umat manusia memang orang yang sangat keji, aku ingin kamu mati." Feng Nu juga merupakan eksistensi berpangkat tinggi di antara suku Jinwu kapan dia menderita penghinaan yang begitu remeh. Qiyu Yinhe mengatupkan bibirnya dan berkata, "Penampilanmu, bahasamu bahkan warisan Shen Huo milik ras manusiaku, mengapa repot-repot meremehkan keaslian klan kita?" Diam. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Sungai Qiuyin. Terlihat bahwa Feng Nu memang sedang marah, seluruh tubuhnya melambung tinggi, seperti matahari yang jatuh. Dari segi kekuatan, Feng Nu sedikit lebih kuat dari Qiyu Yinhe sebagai kekuatan utama sarang dewa. Tapi Feng Nu tidak hadir secara langsung, dan dia adalah proyeksi kekecewaan kedua, kekuatannya dibelah dua dan kemudian dibelah dua, hampir sama dengan Tai Wei bintang 5, bagaimana dia bisa menjadi lawan Qiyu Yinhe. Saya melihat Qiyu Yinhe berbalik sedikit, dan hanya menggerakkan tangan kanannya sekali. Bahkan Luo Zeng, yang berada di dekatnya, tidak melihat bagaimana Qiyu Yinhe menghunus pedangnya, dia hanya melihat tindakan Qiyu Yinhe menutup pedangnya. Bayangan pedang samar menyapu ke atas pada sudut 45 derajat, dan proyeksi kekecewaan Feng Nu langsung dipotong-potong. Proyeksi kekecewaan yang retak bahkan menyebabkan serangan balik sangkar langit dan bumi di prefektur Guanshan, membentuk retakan di kehampaan, menyedot proyeksi Feng Nu yang hancur bersama dengan api ilahi. Tugas menjaga kota Biyun seharusnya sangat mudah bagimu, tetapi situasi pertempuran tidak dapat diprediksi.
Kali ini itu adalah kelalaianku, kata Qiu Yinhe sambil melihat celah kosong yang perlahan menghilang di langit. Luo Zeng penuh dengan keraguan, dan hendak bertanya. Qiu Yinhe tiba-tiba melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tunggu. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba merentangkan kaki kirinya dan menginjak bebatuan di aliran gunung dengan ringan. Ledakan. Semua gunung bergetar. Bang bang bang. Mengikuti suara 3 ledakan, 3 lubang besar keluar dari tanah tidak jauh, dan 3 mayat pengisap darah tergeletak di pintu masuk lubang besar. Ketiga tikus yang tidak terlalu kecil ini rupanya diinjak oleh Qiu Yinhe. Melihat ketiga monster tikus itu, Luo Zeng mengerutkan kening, telinga tikus. Qiu Yinhe mengangguk, orang-orang ini bersembunyi di sudut gelap di mana-mana. Ketika Luo Zeng pertama kali memasuki dunia ibu, dia telah melihat kekuatan aliansi tikus O. Mereka ada di mana-mana di dunia ibu, dan mereka hampir dapat mengetahui sebagian besar rahasia dunia ibu, dan aliansi tikus juga menghasilkan banyak uang karena hal ini. Hampir semua klan besar membenci ras O ini. Misalnya, di prefektur Guanshan, tidak peduli apakah itu ras manusia atau suku Jinwu, setelah menduduki sebagian wilayah negara bagian, tindakan pertama adalah memusnahkan tikus. Setan tikus di seluruh prefektur Guanshan telah dimusnahkan pada tahun 7 dan 80-an, tetapi selalu ada ikan yang lolos dari jaring. Mungkin Feng Yun dan Luo Zeng begitu kuat, terlalu mencolok, menarik setan tikus berkepala 3, bersembunyi di kegelapan untuk memata-matai. Luo Zeng tidak siap untuk ini, dan tentu saja dia tidak menyadarinya, tetapi bagaimana mereka bisa bersembunyi dari orang-orang seperti Qiu Yinhe. Qiu Yinhe melirik ketiga setan tikus gendut itu, mengklik 2 kali, dan mengulurkan tangannya, ketiga mayat tikus itu melayang ke arahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjentikkan jarinya dan menguliti iblis tikus itu. Kemudian mengotak-atik tanah dengan ringan, susunan api kecil dipasang, dan kemudian dia membakar bangkai tikus yang berdarah di atas api. Sambil memanggang, dia malah mengeluarkan beberapa botol dan kaleng O. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalam botol itu, tidak sulit untuk menebak bahwa itu pasti ada bahan bumbu O. Pria ini, Luo Zeng berdiri tertegun di samping. Dalam imajinasi Luo Zeng, Qiu Yinhe harus menjadi penatua yang mengesankan dan bermartabat. Tapi semua yang saya lihat sekarang benar-benar berbeda dari imajinasi Luo Zeng. Berani menganiaya Feng Nu begitu dia bergerak, dan makan beberapa monster tikus jika dia menangkapnya. Dia juga pria yang bermartabat. Bagaimana Tiangong Zengtong bisa mentolerir karakter seperti itu. Melihat tatapan tertegun Luo Zeng, Qiu Yinhe tersenyum, saya memiliki 3 hal baik dalam hidup saya, enak, penuh nafsu, dan menyenangkan. Saya memiliki semua masalah yang seharusnya saya miliki, jadi jangan tersinggung. Jika kamu bisa menenangkan hatimu, tidak ada tabu, kata Luo Zeng. Hei, Qiu Yinhe tersenyum, tabu secara alami ada di sana, tetapi dunia ini tidak kekal, dan aku memanfaatkan setiap saat untuk menikmati diriku sendiri. Sambil berbicara, dia menaburkan isi botol dan guci di atas mayat tikus O. Mayat tikus itu dipanggang keemasan, memancarkan bau daging yang aneh, meskipun penampilannya tidak bagus, tetapi Luo Zeng, yang telah berada di bigu selama bertahun-tahun, menggerakkan jari telunjuknya ketika mendengarnya, dan nafsu makan yang tak tertahankan meledak udara. Qiu Yinhe memperhatikan tatapan Luo Zeng, dan menyerahkan salah satu monster tikus panggang O. Luo Zeng sedikit ragu, tetapi masih mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia telah membunuh beberapa binatang buas, dan ini adalah pertama kalinya dia melahap daging dan darah ras monster. Saat keduanya sedang makan, Qiu Yinhe berkata, kecuali saya, Hechi, dan beberapa orang dari Gunung Taiyi di Tiangong, tidak banyak orang yang tahu keberadaan Anda, paling banyak bocah Mo Yijian itu saya kenal, tapi saya memperingatkanmu. Luo Zeng menggigitnya, dan dagingnya penuh dengan minyak wangi, dia menyekanya dan bertanya mengapa. Di satu sisi, untuk menajamkanmu, di sisi lain, kamu telah berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan dirimu, dan aku harus tahu asalmu, kata Qiu Yinhe ringan sambil melihat ke kejauhan. 1. Kekuatan supernatural dari pertapa, kekuatan kelelahan dan angin serta awan keluar. Sesuai dengan kayu mati para dewa dan gunung angin hantu O. Ada sangat sedikit orang dalam ras manusia yang bisa mendapatkan token seperti itu dari sisi lain. Ada orang di Tiangong yang memiliki pohon mati dengan pembuluh darah dewa, tetapi tidak ada hantu Jifengshan. Ada orang mati buta dari klan Xiong yang tandanya di sisi lain adalah hantu Jifengshan, tetapi tidak ada yang memiliki pohon mati dengan Dewa Vena. Jika saya ingat dengan benar, hanya Jiuli anak keempat dan anak ketujuh saya yang persis 2 token ini dari sisi lain,
analisis Qiu Yinhe sambil makan daging setan tikus. Mendengar analisis Qiu Yinhe, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Ditebak kebenarannya sekaligus, Luo Zeng juga sedikit ketakutan, tetapi dia tampak tidak senang di permukaan, tetapi malah bertanya, saya tidak tahu apa yang dikatakan senior Qiu, apa artinya? Menebak asalmu berdasarkan ini saja adalah tebakan, tetapi dalam formasi Jiu Yuan Zutian, kamu mengubah pedang, kata Qiu Yinhe sambil tersenyum. Mendengar ini, alis Luo Zeng tiba-tiba berdiri. Meskipun dia sudah siap sepenuhnya, dia tidak menyangka akan diekspos. Salah. Jika Qiu Yinhe ada di sana saat itu, mengapa dia tidak langsung memblokirnya? Menyaksikan Su Yusen dan orang-orang itu dibunuh oleh Feng Nu. Terlebih lagi, Feng Xi masih berada di tangan Su Yusen saat itu. Qiu Yinhe sepertinya melihat melalui pikiran batin Luo Zeng, dan kemudian berkata, apakah itu Tai Yiwei atau semua orang di keluarga Su? Mereka semua memiliki tempat spiritual mereka sendiri, dan saya tidak peduli dengan kematian mereka. Setelah menyegel tanah roh, selama tanah roh tidak dihancurkan, tubuh utama tidak akan musnah, ini juga merupakan metode abadi orang suci. Saya mengerti. Luo Zeng tiba-tiba teringat mengapa Su Yusen menolak menyerahkan batu penyegel ketika dia dipaksa oleh klan Gagak Emas, dan bahkan mengabaikan hidup dan mati. Pada saat itu, Luo Zeng merasa bahwa Su Yusen dan yang lainnya rela berkorban untuk umat manusia, tetapi jika dipikir-pikir, mereka pikir itu salah, mereka tidak bisa mati sama sekali. Sebaliknya, dia mengikuti mereka sendiri, tapi begitu membabi buta. Orang biasa lainnya, aku bahkan tidak peduli, bahkan Feng Xi hanyalah batu kecil untuk alat pemurnian, lanjut Qiu Yinhe sambil makan daging tikus sebagai perbandingan, lebih penting untuk menentukan asalmu. Ketika Qiu Yinhe mendengar tentang perubahan di prefektur Guanshan, dia bergegas ke prefektur Guanshan untuk pertama kalinya. Dari saat Luo Zeng memasuki kota naga, dia mengirim orang-orangnya yang cakap untuk mengintai di sekitar Luo Zeng, mengamati setiap gerakannya, dan ada laporan terperinci setiap hari. Luo Zeng pergi ke prefektur Guanshan dan kota Biyun, dan tentu saja beberapa orang mengikutinya secara diam-diam. Tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini muncul, juga tidak membantu. Jika bukan karena perubahan besar di kota Biyun yang telah merekrut semua gadis Phoenix dari sarang dewa, Qiu Yinhe tidak akan mengambil tindakan sendiri. Tampaknya seperti yang Anda inginkan, Luo Zeng sedikit kesal, dan tidak ada yang terbiasa dengan perasaan dimata-matai secara diam-diam, meskipun Qiu Yinhe tidak memiliki niat jahat. Jangan marah, Qiu Yinhe menyerahkan setan tikus panggang lainnya, yang tampaknya menyenangkan Luo Zeng, dan didorong oleh Luo Zeng. Qiu Yinhe berkata dengan acuh tak acuh, Tiangong, kami tidak ada hubungannya dengan Jiu Lisu, tentu saja tidak ada kebencian, dan melihat ortodoksi ras manusia dihancurkan saat itu, saya juga merasakan kematian, tetapi pada saat itu, Kaisar Timur bersikeras pada cara dan tidak memilih caranya sendiri. Mendengar kata-kata Qiu Yinhe, Luo Zeng merasa sedikit tenang. Setelah dia memasuki kota naga, dia juga bertanya sedikit, Tiangong tidak berkonflik dengan Jiuli. Jika Tiangong awalnya berdiri di seberang Jiuli, Luo Zeng mungkin telah mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini sejak lama. Pilih jalanmu sendiri. Jalan apa? Tanya Luo Zeng. Dia tidak tahu apakah yang Qiu Yinhe bicarakan adalah jalan ilahi, atau yang lainnya. Qiu Yinhe menatap Luo Zeng, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berpikir bahwa Luo Zeng sangat berbakat, dan dia memegang pedang ular melonjak. Dia mungkin pewaris suku Qiyu. Dia berkata kedengarannya seperti kamu, sepertinya mereka bahkan tidak tahu mengapa Qiyu dan klan Di Hong bertarung. Ditanyakan oleh Qiu Yinhe, Luo Zeng menunjukkan rasa malu. Di domain dewa, tidak ada yang benar-benar memberitahunya alasannya. 1. Jin Lao dan yang lainnya sudah lama meninggalkan dunia ibu, jadi mereka tidak tahu alasannya. Ketika Qi Yi dan Li Luosui meninggalkan dunia induk, basis kultivasi mereka masih relatif rendah, dan mereka mungkin tidak mengetahuinya. Bahkan ketika Luo Zeng menghadapi Qi Yu sendiri, dia tidak pernah menyebutkannya. Aku benar-benar tidak tahu, jawab Luo Zeng terus terang. Qiu Yinhe melirik Luo Zeng, mengangguk dan berkata, ya, kultivasi Anda terlalu dangkal, bahkan jika Anda memberitahu Anda, itu tidak ada artinya. Sebelum memasuki pantai lain, beberapa hal di pantai lain tidak jelas bagi Anda. Apa alasannya? Luo Zeng bertanya dengan tatapan membara. Untuk bertahan hidup, tiba-tiba Qiu Yinhe berkata dengan emosi. Luo Zeng cemberut, dan diam-diam melirik Qiu Yinhe. Qiu Yinhe berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Dao Yilun? Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Qiu Yinhe melanjutkan Taiji disebut Yin dan Yang, yang melahirkan dua bentuk berubah menjadi 4 fenomena berubah menjadi 8 trigram,
dan 8 trigram berubah dengan cara ini, anak cucu akan diubah menjadi tak berujung. Apa jadinya? Menjadi apa? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Jadilah sungai dan gunung besar di prefektur Guanshan ini, jadilah seluruh dunia ibu, dan bahkan seluruh dunia yang kacau, kata Qiu Yinhe sambil merentangkan tangannya. Kekacauan dapat diubah menjadi segalanya. Oh. Ini tidak perlu dijelaskan oleh Qiu Yinhe, dunia tubuh internal Luo Zeng dibuka dengan cara ini. Oh. Luo Zeng berkata mengerti. Oh. Kamu tidak mengerti? Kata Qiu Yinhe sambil tersenyum. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika transformasi tanpa akhir berlanjut? Luo Zeng sedikit terkejut, tapi dia tidak memikirkan masalah seperti ini. Oh. Qiu Yinhe mengulurkan tangannya dan meraih langit di kejauhan, sebuah batu besar terbang ke arahnya, diikuti dengan sedikit kekuatan dengan satu tangan. Retakan. Seluruh batu tertutup retakan, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Batu ini awalnya dalam bentuk lengkap, tetapi saya pecahkan dengan kekuatan, dan tidak dapat dipulihkan lagi, kata Qiu Yinhe. Pemulihan juga dimungkinkan, kata Luo Zeng. Bukan tidak mungkin untuk menyatukan batu-batu ini, Luo Zeng dapat melakukannya dengan susah payah, tetapi siapa yang akan melakukannya? Qiu Yinhe mungkin tahu bahwa Luo Zeng akan mengatakan ini, dan melanjutkan tapi butuh lebih banyak usaha, atau lebih banyak energi, untuk memulihkan batu itu. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya koma tanda tanya 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 tanda tanya. Oh, Qiu Yinhe berkata lagi batu ini telah berubah dari seluruh tubuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi lebih kacau, bukan? Ya, hal-hal seperti ini, seluruh dunia terus terjadi. Setelah kekacauan terpecah, makhluk baru lahir, dan mereka mulai membiakkan lebih banyak orang. Orang-orang ingin membangun rumah dan memperluas wilayah mereka tak terhitung untuk puluhan ribu tahun, dunia ibu telah menjadi seperti sekarang. Kata Qiu Yinhe. Ribuan ras merajalela di dunia ibu, menyerang dan membunuh satu sama lain. Jadi seluruh dunia adalah proses dari keteraturan menuju kekacauan, kata Qiu Yinhe. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, apa yang ingin dijelaskan orang ini setelah membuat lingkaran sebesar itu? Keluhan antara Jiuli dan Yuxiong ada hubungannya dengan ini. Meskipun Qiu Yinhe memperhatikan ketidaksabaran Luo Zeng, dia terus berkata pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Anda tetap kacau? Dunia ibu akan menjadi lebih besar. Luo Zeng mencoba menebak. Oh. Dunia induk memang bisa meluas, tetapi jangkauan perluasannya terbatas. Saat kekacauan terus meningkat, seluruh kekacauan juga akan meluas. Saat kekacauan meluas hingga batas tertentu, sebuah jarum akan menembus seluruh kekacauan, dan kemudian dengan ledakan, semuanya menjadi ketiadaan. Kata Qiu Yinhe dan membuat gerakan berlebihan. Oh. Luo Zeng mengedipkan matanya dan menatap Qiu Yinhe dengan curiga. Luo Zeng juga mengerti apa maksudnya, yaitu, kekacauan akan dihancurkan dalam ekspansi yang berkelanjutan. Tapi bukankah kekacauan diciptakan? Bagaimana Qiu Yinhe tahu bahwa kekacauan akan meledak, dan menggambarkannya dengan cara yang baik, menusuk kekacauan dengan jarum kekacauan bukanlah bola. Oh. Tepat ketika dia akan ragu, Qiu Yinhe mengubah topik pembicaraan, untuk menghindari hal seperti itu terjadi dalam kekacauan, saya datang dengan beberapa ide, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka masing-masing memilih jalannya sendiri, dan Anda Jiuli perbedaan antara klan dan klan beruang. Oh. Bisakah kamu memberitahuku apa bedanya? Luo Zeng bertanya. Qiu Yinhe berkata ada dua cara untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah mencegah tongkat menembus kekacauan. Klan Jiuli, termasuk Lisan, dan sejumlah besar pasukan asing telah memilih jalan ini. Ini adalah akhirnya. Cara Oh. Luo Zeng mengedipkan matanya. Oh. Ketika dia pertama kali bertemu Fuxi, Fuxi telah menyebutkan Tuan Akhir Yan. Luo Zeng bingung di telinganya, saya tidak tahu apa hubungannya dengan apa yang dikatakan Qiu Yinhe. Jalan apa yang dipilih klan Xiong? Luo Zeng bertanya. Oh. Qiu Yinhe mendengarkan, mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas pecahan batu yang berserakan di tanah, dan menelan semuanya di bawah aliran energi yang keluar dari ujung jarinya, dan akhirnya hanya tersisa satu batu kecil, hanya tersisa satu batu, itu bersih, bukankah begitu berantakan? Qiu senior berarti, cara yang sah, bunuh semua ras lain, Qiu Yinhe mengangkat bahu. Hanya umat manusia yang tersisa. Apakah ada keluarga beruang yang bisa melakukannya? Kata Luo Zeng Qio. Menurut pengamatannya di Tiangong, umat manusia bukanlah penguasa di dunia ibu. Lagi pula, mungkin bahkan umat manusia tidak diperlukan bahkan jika ras alien lainnya terbunuh,
umat manusia akan berlipat ganda dan berkembang di setiap sudut dunia ibu, dan kekacauan akan terus berlanjut. Keadaan yang ideal adalah untuk hidup hanya beberapa puluh ribu orang, pertahankan kekacauan dengan kecepatan yang sangat rendah, kata Qiu Yinheo. Ini memang rencana gila Oh. Artinya klan Xiong ingin membunuh makhluk di seluruh kekacauan, tetapi klan Jiuli menderita terlebih dahulu. Luo Zeng bertanya Oh. Alasan konflik antara dua klan sangat rumit, tapi alasan utamanya adalah ini Qiu Yinhe mengangguk Oh. Luo Zeng menatap Qiu Yinhe dan berkata dengan ekspresi yang rumit kekalahan yang menghancurkan dari klan Jiuli bukan hanya karena klan Xiong, tetapi juga karena kekacauan Kaisar Agung Senong dari klan Lishan, yang menyebabkan klan Jiuli mundur mantap. Bukankah ini berarti Lishan apakah Anda juga memilih cara yang sama dengan Kaisar Hong? Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tebakan benar, Qiu Yinhe melanjutkan, tidak mungkin mewujudkan keinginan besar seperti itu hanya dengan satu klan Kaisar Hong. Di belakangnya tidak hanya klan Laisan, tetapi juga keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Menyebutkan keberadaan seperti itu, Qiu Yinhe juga memiliki rasa kagum yang samar. Luo Zeng secara alami menebak bahwa itu pasti Chaos Ancient God Oh. Hanya saja suara 9527 muncul dari benaknya dari waktu ke waktu, dan dia telah kehilangan rasa misterinya terhadap dewa kekacauan kuno. Qiu Yinhe awalnya menunggu Luo Zeng untuk bertanya, keberadaan apa yang kuat itu. Tetapi setelah menunggu lama, Luo Zeng terdiam. Qiu Yinhe mau tidak mau bertanya kepada Luo Zeng, apakah kamu tidak penasaran? 2770